Seperti apa pola perubahannya? Kita mulai dengan melihat pola perubahan dari koalisinya. Pada tahun 2016, ketika terjadi aksi bela Islam yang pertama, itu koalisi yang menyelenggarakannya menamakan diri Gerakan Muslim Jakarta. Tetapi kemudian ketika aksinya menjadi semakin luas, semakin besar, penyelenggaranya bukan lagi Gerakan Muslim Jakarta, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Trend, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di episode kali ini kita akan melanjutkan obrolan kita mengenai aksi bela Islam 212. Di pertemuan sebelumnya kita melihat pada bagaimana aksi bela Islam 212 ini isunya beda-beda, tetapi kalau kita tarik atau kita peras ternyata memiliki narasi yang menjadi landasan atau menjadi relevansi dari isu-isu tersebut. Ada narasi soal post-Islamisme, ada narasi soal populisme Islam, dan narasi soal fundamentalisme Islam. Nah, yang tidak kalah menarik dari aksi bela Islam 212 ini adalah pada bagaimana ternyata bukan hanya isu yang berganti, tokoh-tokohnya pun atau bahkan koalisi organisasinya pun itu berubah-ubah. Tetapi perubahan itu tidak menyentuh dalam tanda kutip Habib Rizik. Jadi posisi Habib Rizik selalu kuat walaupun tokoh dan koalisinya berganti terus-menerus. Seperti apa pola perubahannya? Kita mulai dengan melihat pola perubahan dari koalisinya. Pada tahun 2016, ketika terjadi aksi bela Islam yang pertama, itu koalisi yang menyelenggarakannya menamakan diri Gerakan Muslim Jakarta. Tetapi kemudian ketika aksinya menjadi semakin luas, semakin besar, penyelenggaranya bukan lagi Gerakan Muslim Jakarta, tapi GNPF MUI atau Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Salah satu trigger yang membuat terwujudnya GNPF MUI ini adalah fatwa MUI yang menyatakan bahwa Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok atau Pak BTP bersalah atas pidato yang dia sampaikan di Kepulauan Seribu yang kemudian video yang editingnya itu viral, yang intinya mengatakan bahwa ada kecenderungan untuk orang mempolitisasi penafsiran atas Al-Maidah untuk melarang non-Muslim menjadi pemimpin. Nah, kemudian di tahun 2017 ini menarik karena di 4 aksi pertama yang terjadi di 2017, mulai dari di 11 Februari, 21 Februari, kemudian di 31 Maret dan 5 Mei dengan isu yang relatif tetap sama tentang Ahok. Ini yang menyelenggarakannya bukan GNPF MUI tetapi Forum Umat Islam. Nah, kenapa Forum Umat Islam? Karena pada saat itu ternyata ada dinamika juga yang terjadi di tubuh mereka sehingga pada akhirnya pada 30 Oktober GNPF MUI ini berubah nama menjadi GNPF Ulama. Pak Bahtiar Nasir bilang bahwa perubahan nama itu untuk meringankan beban MUI, tetapi sebetulnya yang terjadi adalah pada saat itu Pak Kiai Ma'ruf Amin yang awalnya menjadi yang awalnya menjadi rujukan bagi para penyokong 212 karena Pak Ma'ruf Amin inilah ketua MUI yang ikut mengeluarkan fatwa bahwa Pak Ahok bersalah. Ternyata Pak Kiai Ma'ruf kemudian menjadi pihak yang melarang untuk aksi bela Islam dilakukan lagi dan bahkan kemudian dalam konteks politik merapat kepada istana sehingga kemudian dengan perubahan mindset atau perubahan sikap dari Pak Kiai Ma'ruf Amin kemudian MUI-nya dihilangkan dan GNPF-nya diganti dengan GNPF Ulama walaupun tentu saja ulama dalam tafsiran mereka adalah ulama yang memang Islamis secara sudut pandang ya. Islamis itu adalah gagasan yang melihat bahwa Islam harus diwujudkan dalam ranah politik sebagai sebuah sistem. Kemudian yang menarik juga adalah bahwa menjelang aksi 212 ini dibentuk Presidium Alumni 212 yang kemudian presidium ini menjadi panitia pelaksana dari reuni akbar pertama aksi 212 di Monas yang kemudian pada saat itu mengklaim diikuti oleh lebih kurang 8 juta orang walaupun modeling statistik yang dilakukan oleh Tirto.id itu menunjukkan bahwa maksimum itu lebih kurang hanya 700.000 orang bisa memadati lokasi
Monas dan sekitarnya. Kemudian di tahun 2018, pada awal 2018, Presidium Alumni 212 ini pecah menjadi dua, sehingga kemudian muncul lagi Persaudaraan Alumni 212. Menariknya, walaupun ini pecah nih, tokoh-tokoh di dalam koalisi ini kemudian bikin dua koalisi besar, tetap mereka kedua koalisi ini memposisikan Habib Rizik sebagai imam besarnya, sehingga ya posisi Habib Rizik menjadi semakin kuat gitu. Tahun 2018 kemudian di 6 April ada aksi lagi terkait merespon puisinya Sukmawati Soekarno Putri, dan yang melaksanakan adalah Presidium Alumni 212. Kemudian ketika terjadi pembakaran bendera tanda kutip bendera Tauhid atau bendera HTI, yang melaksanakannya ternyata bukan Presidium, bukan juga Forum Umat Islam, tetapi mengatasnamakan Barisan Nusantara Pembela Tauhid. Kemudian 2 November ini berganti, jadi bukan Presidium yang melakukan, bukan Barisan Nusantara, bukan FUI, tetapi Persaudaraan Alumni 212 dan GNPF Ulama. Dan 2 Desember ini tidak memakai nama organisasi apapun, tapi memakai nama Organizing Committee gitu ya, panitia pelaksana. Dan itu terjadi juga di 2019 untuk reuni Mujahid 212. Yang digunakan adalah Organizing Committee. Yang menarik adalah walaupun nama koalisinya berubah, walaupun ada perpecahan dari Presidium dan persaudaraan dan seterusnya, tokoh-tokoh utama di dalam koalisi ini dapat dipastikan relatif sama aja, itu juga gitu, cuman nama koalisinya aja yang berbeda, kaosnya aja yang dipakainya berbeda, tapi otak yang menjadi organisator pelaksana itu tetap orang-orang yang sama. Itu dalam konteks koalisi. Sekarang kita melihat tokohnya. Gimana nih perubahan atau dinamika tokohnya? Tadi sudah saya singgung sedikit di depan. Saya mau mulai dengan Kiai Ma'ruf Amin yang menjadi ketua MUI yang kemudian bertanggung jawab dalam tanda kutip terhadap terbitnya fatwa mengenai bahwa Ahok menistakan Al-Quran, menistakan Islam, dan seterusnya, sehingga fatwa tersebut dijadikan justifikasi oleh para pengusung Islamisme ini untuk melakukan aksi bela Islam, yang kemudian Pak Kiai Ma'ruf Amin berubah sikap, dan kemudian Pak Kiai Ma'ruf Amin ditinggalkan oleh para pengusung aksi 212 ketika GNPF MUI kemudian berubah nama menjadi GNPF Ulama. Kemudian yang kedua yang juga menarik adalah Prabowo Subianto ini sangat sentral sekali dalam aksi bela Islam 212, jadi calon presiden yang dianggap Islami, yang dianggap mampu mengakomodasi kebutuhan Muslim di Indonesia, mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi Muslim di Indonesia, tapi kemudian Prabowo juga ditinggalkan, terutama ketika Prabowo memutuskan untuk menerima pinangan Pak Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Sebagian melihat bahwa rekonsiliasi atau akurnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini sebagai upaya untuk meredam polarisasi di masyarakat, walaupun polarisasi akibat menguatnya identitas politik gara-gara aksi bela Islam ini sangat kuat dan masih terasa hingga sekarang, terutama dalam konteks panggilan kardun, cebong, dan seterusnya. Ya, sama dengan Pak Prabowo, yang juga terlupakan atau hilang adalah Pak Gatot Nurmantio. Pak Gatot ini sempat juga digadang-gadang menjadi calon presiden yang akan diusungkan oleh Aksi 212. Bahkan saya ingat banget ada artikel yang kemudian menarasikan Pak Gatot sebagai jenderal yang sangat religius, yang tidak pernah ketinggalan sholat, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan Pak Gatot ini juga merupakan jenderal yang sangat getol menarasikan kembalinya atau bangkitnya PKI, yang pada 2017-2018 kemudian dalam tanda kutip memaksa akhirnya pemerintah untuk membolehkan kembali nobar film G30 SPKI, walaupun film tersebut bagi sebagian kalangan, bagi banyak kalangan bermasalah, terlebih dalam konteks pemastian kebenaran sejarahnya, karena itu dibikin oleh rezim Orde Baru. Jadi tidak ada narasi alternatif terkait apa yang sebetulnya terjadi di masa kelam kita 1965. Pak Gatot juga kemudian hilang, ini entah apakah karena memang tidak kuat mengakar di barisan aksi bela Islamnya sendiri, atau memang ada manuver-manuver, kontra-manuver terhadap manuvernya Pak Gatot yang oposisi terhadap pemerintah, sehingga kemudian Pak Pamor Pak Gatot hilang, Pak Gatot diturunkan jabatannya, dan seterusnya hari ini tidak terlihat lagi itu sejauh ini. Kemudian berikutnya yang tetap adalah Habib Rizik. Ini Habib Rizik menarik, walaupun tokoh-tokoh yang lain berganti segala macam dari awal.
aksi bela Islam, Habib Rizik ini menempati tempat yang spesial, menempati tempat yang utama. Mulai dari ketika Gerakan Muslim Jakarta melakukan aksi bela Islam yang pertama untuk memenjarakan Pak Basuki Cahayapurnama. Ketika Habib Rizik Syihab kena kasus chat porno bersama Firza Hussein, Habib Rizik kan kemudian pergi ke Arab Saudi dengan dalih untuk melanjutkan studi doktoralnya. Tapi walaupun Habib Rizik tidak ada di Indonesia, tetapi posisinya tidak ada yang menempati. Bahkan Habib Rizik tetap disituasikan sebagai pemimpin utama, sebagai imam besar, tidak hanya bagi mereka dalam klaimnya mereka, tapi sebagai imam besar umat Islam. Dan kita melihat bagaimana dalam pengasingan Habib Rizik mengeluarkan terma NKRI bersyariah yang kemudian menjadi salah satu narasi besar dari aksi bela Islam ini. Nah, ini menarik dalam kacamata riset saya kemarin dari hasil telaah dengan melihatnya dari sudut pandang Pierre Bourdieu. Habib Rizik ini menjadi kuat karena dia punya modal sosial sebagai keturunan Rasulullah yang memang di masyarakat Muslim Indonesia kecenderungan untuk menghormati dan taat kepada Habib itu sangat tinggi, terutama di kalangan tradisionalis, baik yang afiliasi ke NU maupun yang tidak afiliasi ke NU, yang kemudian modal ini menjadi modal kekuatan yang besar untuk meraih dukungan, untuk memastikan mobilisasi narasi, sehingga Habib Rizik tidak pernah teralihkan posisinya. Walaupun ini juga menjadi pertanyaan, apakah Habib Rizik menjadi orang yang memang secara independen mengelola narasi besar ini, ataukah memang ada oligar-oligar atau politisi-politisi di belakang layar yang kemudian menyetir dalam tanda kutip HRS ini dengan memanfaatkan kekuatan kapital sosialnya beliau dalam memobilisasi massa berdasarkan ketaatan dan kecintaan mereka terhadap keturunan Nabi. Itu saja untuk part kedua kali ini terkait analisa tokoh yang berganti-berganti walaupun HRS tetap abadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.